Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Halo, apa kabar semua siswa-siswi baru Mandua Palembang tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dahulu perkenalkan nama Bapak Bunyamin selaku sehari-hari sebagai wakil kepala bagian akademik dan kurikulum di Mandua Palembang. Sengaja pada saat ini kami membuat video ini untuk mengingatkan dan juga memberikan informasi kepada seluruh siswa, terutama siswa baru Mandua Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, yang pertama tentunya tidak lupa Bapak sebagai wakil kurikulum juga sebagai guru di Mandua Palembang ini mewakili semua Sivitas Akademika Mandua Palembang mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah dinyatakan lulus secara resmi setelah melalui tes atau ujian untuk masuk ke Mandua Palembang untuk tahun ajaran 2021-2022. Dan tentunya ada tahapan berikutnya yang harus kalian lakukan, yaitu segera untuk registrasi ulang. Karena apabila sampai batas waktu yang ditentukan, siswa yang dinyatakan lulus tersebut belum melakukan registrasi ulang, maka tentunya dia dianggap mengundurkan diri. Oleh karena itu, jangan lupa mengingatkan kepada orang tua kalian yang sudah melaksanakan wawancara dengan pihak Komite Mandua Palembang untuk segera melakukan registrasi ulang sehingga secara resmi kalian semua sudah tercatat sebagai siswa baru dari Mandua Palembang untuk tahun ajaran 2021-2022. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini selaku wakil kurikulum, Bapak ingin memberikan informasi terkait dua hal yang sangat penting karena belajar dari pengalaman 1 tahun yang lalu, karena semua informasi dan juga semua tahapan-tahapan di Mandua ini dilakukan secara virtual, maka ada sedikit miss atau sedikit kehilangan informasi yang menyebabkan ada sebagian siswa-siswi baru itu kebingungan mengenai informasi, terutama untuk dua hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai penjurusan. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa semenjak diberlakukannya kurikulum 2013, maka penjurusan untuk madrasah aliyah atau setingkatnya, yaitu SMA atau SMK, itu dilakukan saat siswa itu ada di kelas 10. Tidak seperti kurikulum-kurikulum yang lalu, ketika siswa ada di kelas 11 baru mereka menentukan atau dipilih jurusan, apakah mereka masuk jurusan IPA, IPS, bahasa, keagamaan, dan jurusan-jurusan lainnya. Tapi di K13 ini siswa akan telah ada pada kelas dan jurusan sesuai dengan hasil dari tesnya ketika mereka ada di kelas 10. Jadi untuk siswa-siswa sekalian, jangan kaget ketika kalian semua mulai belajar di Mandua ini nanti, insya Allah pada pertengahan bulan Juli, kalian sudah ada di kelas dengan jurusan yang sudah ditentukan. Jurusan di Mandua ini cuman ada dua, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara penentuan siswa, apakah mereka ada di IPA atau apakah mereka ada di IPS. Yang pertama, tentunya pihak sekolah melalui bidang akademik, yaitu dari kami, akan membagikan angket peminatan. Angket peminatan ini yang isinya salah satunya adalah
mengetahui atau menanyakan tentang jurusan yang menjadi favorit atau pilihan dari siswa-siswi sekalian. Jadi nanti kalian akan dapat angket melalui link yang akan di-share di website resmi MAN 2 Palembang. Dan di angket itu nanti kalian akan diminta untuk memilih apakah kalian ada di jurusan IPA atau ada di jurusan IPS. Nah, tapi penjurusan yang akan dilakukan tentunya tidak semata-mata berdasarkan dari pilihan kalian tersebut. Jadi nanti jangan kaget seandainya kalau kalian milih misalnya jurusan IPA, tapi ternyata kalian ada di jurusan IPS. Atau sebaliknya, kalian milih IPS tapi ternyata kalian ada di jurusan IPA. Karena penentuan sebenarnya nanti juga akan diputuskan melalui tes psikologi. Jadi anak-anak sekalian, setelah nanti kalian mengisi angket yang mungkin akan kita share melalui link website MAN 2 pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni ini. Ingat tanggalnya ya, tanggal 10, 11, dan 12. Jadi harus sering dimonitor websitenya. Kalian isi angket itu, kemudian pada tanggal berikutnya, kemungkinan mungkin tanggal 14 sampai dengan tanggal 16, akan kita adakan ujian psikologi yang akan menentukan apakah kalian itu ada di jurusan IPA atau ada di jurusan IPS. Untuk ujian ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah kredibel dan kompeten untuk mengetahui kapasitas kemampuan sebenarnya dari kalian. Jadi dari tes itu nanti akan kelihatan apakah kalian ini berpotensi ada di IPA atau potensi kalian ada di IPS. Tapi ingatlah satu hal anak-anak sekalian, apapun jurusan kalian, apakah itu jurusan IPA ataupun jurusan IPS, yang pertama bahwa itu tidak ada keistimewaan satu sama yang lain. Maksudnya ketika kalian ada di jurusan IPA, maka jangan pernah beranggapan bahwa jurusan IPS itu jauh lebih rendah dari kalian yang jurusan IPA. Atau sebaliknya, ketika kalian ada jurusan IPS, kalian merasa jurusan IPS ini hanya untuk anak-anak yang kemampuan akademisnya rendah, karena kalian berpikir bahwa jurusan IPA itu adalah jurusan yang sangat amat favorit dan luar biasa. Karena pengalaman juga mengajarkan kita bahwa apapun jurusan kalian, IPA atau IPS, itu tergantung dari bagaimana cara kalian menjalaninya dengan serius. Kalau kalian ada di jurusan IPS misalnya, tapi kalian benar-benar serius, maka mudah-mudahan insya Allah ke depan kalian juga akan mendapatkan kemudahan dalam kuliah ataupun juga dalam dunia kerja. Dan juga tidak ada perbedaan IPA dan IPS itu anak-anak, karena ketika kalian melamar atau juga ingin ikut sekolah kedinasan misalnya seperti BMKG contohnya, dan juga sekolah-sekolah kedinasan lainnya, anak IPS pun punya peluang yang sama seperti anak-anak IPA. Jadi kalau seandainya nanti kalian itu ternyata berdasarkan hasil tes psikologisnya kalian itu ada di jurusan IPS, saya berharap bahwa terimalah itu sebagai hal yang positif bagi kalian. Jangan sampai itu membuat kalian terganggu motivasi sekolah dan belajar karena beranggapan bahwa jurusan IPS ini adalah jurusan yang tidak berguna. Tentu itu tidak benar. Sebagaimana saya katakan tadi, kalian punya hak yang sama juga dengan jurusan-jurusan lainnya, terutama jurusan IPA. Catat dulu itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk penjurusan ini, setelah kalian mengisi angket, akan diadakan tes psikologi yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 14, 15, 16. Belum ditentukan tanggal pastinya. Yang jelas kalian harus monitor terus di website kita.
dan bersiap-siap untuk melaksanakan tes itu dengan sebaik-baiknya, karena dari tes itu nanti kita akan mengetahui apakah kalian berpotensi besar ada di jurusan IPA atau potensi kalian akan jauh lebih besar ketika Anda ada di jurusan IPS. Nah, setelah jurusan itu selesai, tes selesai, maka kami pihak sekolah menerima hasil tes itu dan membagi kelas-kelas kalian berdasarkan dari hasil rekomendasi dari pihak ketiga tersebut. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada fenomena ketika kalian ada di PS maka kalian protes, kemudian nangis-nangis, manggil orang tua, nyuruh orang tua datang ke sekolah, nak pindah, pokoknya udah sekolah kalau aku jurusan IPS. Itu saya katakan adalah hal yang tidak perlu, karena sekali lagi harus diingat, apapun jurusan kalian, selagi kalian serius menjalaninya, maka itu akan mendapatkan hasil yang baik, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Catat itu. Dan yang kedua, kita tidak pernah tahu takdir akan membawa kalian kemana. Siapa tahu dengan ada di jurusan IPS yang mungkin tidak jadi favorit kalian, ternyata disitulah Allah membawa jalan kehidupan kamu yang lebih baik nanti ke depan. Jadi terimalah dulu itu, kalau nanti seandainya kamu masuk pada jurusan yang bukan menjadi favorit kalian semua. Jadi setelah kelas dibagi, maka kalian sudah tahu kelasnya masing-masing, dan kemudian akan mulai dibagi, dipecah menjadi kelas-kelas, dan kalian akan dimasukkan ke dalam grup-grup kelas di grup WA oleh wali kelas kalian, dan kalian akan mulai tahu siapa yang menjadi kawan-kawan sekelas kalian. Catat itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, setelah kalian tadi ada pada jurusan IPA atau IPS, selanjutnya bahwa di Mandua ini ada kelas talenta namanya. Itu merupakan amanat dari peraturan Menteri Agama yang mengatur bahwa di sekolah madrasah ini boleh diadakan kelas-kelas talenta. Apa itu kelas talenta? Kelas talenta itu adalah kelas-kelas yang didesain khusus agar siswa memahami atau agar siswa lebih profesional di bidang-bidang tertentu atau di mapel-mapel tertentu. Kalau dulu ini mungkin disebut dengan kelas khusus, ya, kelas khusus. Nah, di Mandua ini kita punya sejauh ini kita punya 3 kelas talenta. Yang paling utama itu, yang tertua itu adalah kelas bahasa Inggris. Di Mandua ini disebut dengan bilingual class atau BC. Jadi nanti kalau kalian mendengar BC itu artinya bilingual class atau kelas 2 kelas bahasa Inggris. Yang kedua itu kelas biologi, dan yang ketiga itu kelas sains, fisika, kimia, dan matematika. Nah, saya cerita dulu bahwa sebelum kalian masuk pada tes untuk kelas talenta ini, kalian juga mengisi angket yang sama seperti angket yang kalian isi untuk jurusan tadi. Karena salah satu pertanyaan berikutnya adalah, di kelas talenta mana yang kalian ingin pilih. Jadi kalau seandainya kalian ingin pilih kelas bahasa Inggris, maka kalian centang kelas bahasa Inggris, atau kelas sains, kelas biologi, atau kelas bahasa Arab. Kalau kalian tidak punya keinginan untuk masuk kelas talenta, ya tidak jadi masalah, karena ini pilihan. Maka kalian tinggal centang pada kata tidak ada, berarti kalian tidak memilih kelas-kelas yang mana. Nah, asal kalian tahu dulu bahwa kelas-kelas talenta itu sekali lagi adalah kelas yang didesain khusus untuk siswa atau siswi yang ingin mendapatkan keterampilan yang lebih pada mapel atau kemampuan-kemampuan tertentu. Misalnya, pada saat ini kalian berpikir bahwa saya ingin memiliki kemampuan bahasa Inggris yang hebat,
yang lebih dari siswa-siswa biasa, karena mungkin juga selama ini selain punya motivasi, kamu juga pernah belajar bahasa Inggris atau juga hobi dengan bahasa Inggris, maka kamu lebih dianjurkan untuk memilih kelas bahasa Inggris atau bilingual class. Begitu juga kalau kalian tertarik dengan biologi atau sains. Nah, singkat cerita anak-anak, jadi setelah kalian memilih di angket itu, nanti akan diadakan juga seleksi lagi. Jadi jangan heran kata kamu cak banyaknya tes di Mandua bukan. Tadi tes psikologis untuk menentukan jurusan IPA dan IPS. Sekarang setelah kalian memilih kelas talenta antara bahasa Inggris, bahasa Inggris, sains, biologi dan juga bahasa Arab, maka kalian akan diuji berdasarkan kelas talenta yang kalian pilih. Jadi tidak semua siswa, hanya siswa yang memilih saja. Misalnya kalian ingin masuk kelas bahasa Inggris, maka kalian akan diuji apakah kalian layak ada masuk pada kelas bahasa Inggris. Begitu kan kelas sains dan kelas biologi. Tapi saya menyarankan bahwa selain kemampuan, yang harus kalian milih, catat dengan sangat jelas bahwa yang paling penting kami ingin memiliki siswa yang benar-benar mau ada di kelas itu. Ya, motivasi dan semangat yang tinggi itu nanti insya Allah yang akan membuat kalian berhasil. Tentang bagaimana kelas-kelas sains, bagaimana kelas-kelas talenta itu, terutama kelas bahasa Inggris, mungkin kalian bisa browsing, lihat-lihat di website kita bagaimana prestasi-prestasi anak-anak Mandua di kelas bilingual itu dalam kompetisi bahasa Inggris di kota, provinsi maupun tingkat nasional. Anak-anak sekalian, informasi saja bahwa prestasi tertinggi kita saat ini untuk bahasa Inggris, kita pernah menjuarai lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional di Yogyakarta. Untuk provinsi juga kita pernah menjuarai, bahkan untuk bukan cuma melawan anak-anak SMA, tapi juga melawan anak-anak mahasiswa melalui ajang SESPA di Unsri dan juga melalui ajang-ajang di universitas-universitas lainnya. Jadi kalau kalian punya potensi, sayang sekali kalau tidak masuk kelas bahasa Inggris ini, karena ini akan membuat kalian semakin pede dalam belajar bahasa Inggris dan juga dalam berprestasi di bidang bahasa Inggris. Juga dengan kelas sains atau kelas-kelas talenta-talenta yang lainnya. Jadi setelah kalian dites, nanti kalian akan setelah mengisi angket, yang pertama mengisi angket, kemudian kalian dites, kemudian setelah itu akan diumumkan lulus atau tidaknya di kelas talenta itu. Kalau sudah diumumkan, maka tahap berikutnya adalah orang tua kalian akan diundang ke sekolah untuk mendengarkan pemaparan tentang apa dan bagaimana kelas talenta tersebut. Kalau kalian memilih kelas bahasa Inggris, bagaimana kelas bahasa Inggris itu, bagaimana sistem pembelajarannya, dan juga bagaimana hal-hal lainnya terkait dengan kelas tersebut. Nah, itu saja mungkin yang dapat Pak sampaikan. Jadi ingat saja tanggal-tanggalnya, mungkin dari tanggal 10 sampai tanggal 12 ini kalian akan dibagikan angket peminatan. Kalian disuruh memilih tentang jurusan IPA atau IPS dan juga memilih kelas talenta mana yang akan kalian pilih dan akan kalian masuk ke dalamnya. Dan yang kemudian ada rentetan 2 tes, yaitu tes psikologis yang akan menentukan kalian ada di IPA atau IPS, dan yang kedua tes untuk siswa-siswa tertentu yang memilih kelas talenta, apakah kalian bisa masuk ke dalam kelas-kelas talenta tersebut. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa membimbing kalian untuk mengisi angket sehingga tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya kira-kira angket ini untuk apa dan bagaimana. Sudah mungkin cukup jelas saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa untuk terus memonitor website Mandua Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.